El, lu udah berapa lama jomblo? Gua udah ya 2 tahun lah ya. 2 tahun. 2 tahun. Betah ya? Betah. Apa yang bikin lu betah? Karena nggak ada cewek yang mau sama gua sih sebenarnya. Kok bodoh sih? Enggak maksudnya. Bukan karena gua yang mau, tapi kayak gua deketin cewek nggak mau ternyata. Kita udah pernah ceritain yang lu deketin cewek ini ya, yang nggak Ghosting. tahu, bukan Hah, apa sih? yang nggak tahu orang lagi berteduh gitu udah ya? Udah bro, Oh, iya, episode 1 itu. Tapi lu jomblo 2 tahun nih. Eh. Suka duka yang paling lu rasain apa? Suka dukanya ya, Heeh. ketika gua jomblo ya. Iya. Sukanya dulu apa dukanya dulu nih? Enakan sih sukanya dulu ya. Sukanya bebas. Oh, lu bisa bebas. Iya, maksudnya kayak gua ngatur waktu bebas. Ah. Gua hari ini mau bermalas-malasan, bisa. Berarti kalau udah punya pacar, lu sangat Ya, mungkin- nurut sama pacar lo. Ya tergantung pacarnya gimana. Kan gue menyesuaikan. Dukanya? Dukanya gue banyak banget film di bioskop yang gue skip. Karena lu nggak mau nonton sendiri Karena sih ya? gue tidak punya teman nonton. Teman nonton gue adalah teman-teman gue waktu kuliah. Dan mereka sekarang semuanya Sudah berkeluarga? enggak. Ada yang udah berkeluarga, ada yang udah punya pacar, tapi nggak nikah-nikah. Ada. Ada yang jomblo, Tapi nggak mau tapi nonton sama sibuk. lo? Iya. Oh, kira. Tapi sibuk. Ah. Soalnya mau jadi menteri pendidikan katanya. Waduh. Tapi kan kalau ngomongin tentang jomblo Ada nih, satu lagi. Apa? Tadi apa yang mau gue kasih tahu? Nggak tahu Oh, apa. kalau jomblo tuh nggak boleh sakit. Kenapa? Karena nggak ada Nggak ada yang yang jenguk ya? Jenguki. Kan lu bisa pesan go medik atau beli obat. Kan yang nganterin jenguk lu juga. Nggak, kemarin gue sakit kan, terus gue pernah sakit nih. Terus Enggak, lu nggak penting anjir kalau misalnya lu pernah itu. kenapa nggak penting? Intinya adalah lu minum whisky gitu. Bukan, Apa? gue pernah sakit, Ah. terus gue beli obat, terus gue nggak sembuh. Terus gue baru ingat, oh iya ada satu jenis obat yang gue lupa. Ini malas nih. Kenapa gue lupa? Karena dulu yang resepin bapaknya mantan gue, anjir. Terus gue setelah putus tuh kayak gue, oh obat apa ya itu ya? Terus gue kesulitan gitu mencari. Untung ada Google. Jadi gue mencari pakai Google, terus Ketemu. akhirnya ketemu. Gitu. Oh, Hebat kan gitu. gue. Gue nanya teman-teman gue juga sih yang dokter. Dan itu lo tau gak? Bokapnya dapetnya dari Google juga waktu itu. Wah, gila, mind Bisa blowing jadi. banget ya. Wih, Eh, bener gue gak kepikiran tuh. Ini kita ngomongin suka duka jomblo nih, kalau misalnya cowok ketemu cowok sih agak basi ya. Nah, di sini udah ada cewek. Lo kenalin dong. Lu cewek kan? Sejauh ini saya perempuan. Oke. Ya. Sejauh ini saya perempuan. Bisa agak kenceng. Coba aja deketan ya? lagi laptopnya. Iya. Cek ternyata suara saya pelan sekali. Jadi sejauh ini saya perempuan. Kalau saya ke toilet masih ke toilet perempuan. Masih kurang kenceng. Cukup, Masih- cukup, ya, cukup, udah, cukup, udah, cukup. Udah, oke. Kenalin diri dulu dong. Nih namanya siapa? Nama gue Vergi Britney. Ada orang yang manggil gue Vergi, ada orang yang manggil gue Britney. Terserah mau manggil asal gue Britney. nengok. Asal lo nengok. Iya. Hey juga boleh dong. Hey boleh. Kalau Hai. gue nengok nggak apa-apa. Itu mah jadinya catcalling ya. Jadinya nggak sopan ya. QQ anjir. Lalu sekarang sehari-hari sebagai Lu sehari-hari artis ya? Enggak. Oh enggak. Terus apa? Saya Aktor. pemain film. Tapi Wah. saya bukan artis. Pemain film tapi sama bukan artis bedanya apa? Beda dong. Pemain film itu lebih spesifik. Pemain film tuh yang ini ya, yang di XX1 tukang muterin film. Oh iya bisa. Pernah kok magang jadi Iya, itu. itu pemain film kan. Saya Dia yang membuat film memainkan itu Dia main. film. memainkan Filmnya. film. Di mesin proyektornya Nah, iya tuh. supaya bisa nembak ke layar. Oh, ya. lu Saya itu? nyolok-nyolokin biasanya. Oh. Heeh. Yang cetek-cetekin. Udah berapa lama tuh kerja kayak gitu? Jadi dia adalah seorang pemain film. Ini daripada ngelantur Iya, kemana-mana sorry, nih. sorry. Nah, ada yang mau kita bahas nih. Kita manggil Oh, apa kita nih? mau Vergi? bahas sesuatu Tunggu, ya? Vergi atau apa tadi? Vergi, Vergi. Vergi Soalnya boleh. kalau Ver tuh kayak Ferry. Ferry, terus apa lagi? Britney boleh. Ya udah Britney. 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 Brit. Ah, Brit. 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 Britney. Menurut lo suka duka lo pernah jadi jomblo gak tapi sebelumnya? Iya pernah. Sekarang lah. jomblo gak? Jomblo. Oh, pelan. Jomblo. Jomblo. Suka dukanya apa nih? Dikit aja, soalnya bukan Dikit itu aja. topiknya. Nah, Nggak terlalu signifikan ya kalau lagi jomblo. Enaknya kemana-mana nggak perlu izin, nggak ada kewajiban. Orang tua lu kan lu harus izin sama orang tua mungkin. Oh, nggak Iya. boleh izin sama Tapi- ini kan pacar. konteksnya pasangan. Oh ya, sorry. Iya. Oke. Izinnya kan beda, konteks izinnya beda. Kalau dukanya, iya sih nonton sendiri. Tapi nonton sendiri juga enak sih. Gue nggak bisa nonton sendiri soalnya. Nonton sendiri tuh enak. Gue udah pernah Nonton bahas sendiri ya. Ini udah kita pernah bahas di episode berapa gitu. Gue nggak bisa nonton sendiri. Gak bisa lo ya? Udah. Udah.
Oke. Nah berarti Kan sekarang lu jomblo nih. Ya, Lu mau nanya? Lu aja. itu lu sebelum sama pacar sebelumnya putusnya karena apa? karena Mau fokus karir? Waduh, bahasa ini banget, Ya, entertainment yang banget. mutusin lu atau pacar lu? gue akhirnya. Oh. Tapi lu pernah diputusin nggak? Nggak. Pernah. Sama cowok diputusin. Sama cowok. Heeh. Wow. Cowoknya goblok banget berarti ya. Karena gak usah dibahas deh. Enggak sih dibahas. Oke. Oh yaudah. Nggak, sebenarnya nggak masalah sih, cuman Ya udah, enggak masalah. jadi gue sama dia awalnya temenan, pacaran. Sependengaran gua sih Iya. semua orang tuh kayak temenan dulu baru pacaran sih. Itu enggak, tapi ini memang temenannya Oh, literally lama. temenan. Oh, temenannya sahabatan. Sempet friendzone dong berarti. Itu gue nggak tahu, tapi pokoknya Oh, pas gua cowoknya udah- merasa friendzone. pas gue udah pacaran 2 bulan kemudian dianya kayak, kayaknya kamu nggak sayang deh sama aku. Terus gue Oh ya? kayak, Lah? oh ya, iya, nggak, maksudnya jadi hubungannya, jadi kayaknya dari gue ke dia tuh bukan kayak sebagaimana pacar seharusnya menurut dia. Jadi kayak udahlah, nggak usah dilanjutin. Oke. Oh, udah lu oke aja ya. Sesimpel Mungkin itu. dia benar, mungkin dia ada benarnya. Oh. Nah tapi kalau yang terakhir ini putusnya kenapa? Yang sebelumnya yang Bukan yang terakhir. Oh bukan yang sebelumnya. terakhir, oke sebelumnya. Itu karena saya sudah 5 tahun berpacaran dengan Wow, lama orang ya. itu, dan mungkin cara pacaran kami berbeda karena dia posesif Oh. dan saya bebas. Oh, berbeda sudut pandang. beda kepercayaan ya. Beda kepercayaan, betul-betul. Beda pendirian, beda Tuhan mungkin. Nah, dia menyembah apa? Menyembah iblis. Kayak lu. Dia menyembah Tuhan, soalnya gue gua anak menyembah Lucifer. kakinya. Oh gitu. Gue menyembah Lucifer. Posesif. Tapi apa bedanya posesif sama jealous? Mungkin hampir sama, tapi posesif itu lebih ke ingin memiliki, dari berdasarkan pengalaman gue ya. Dia ingin memiliki dari segi waktu gue, perhatian gue. Itu harus sepenuhnya untuk punya dia, atau gue harus selalu memprioritaskan dia. Kalau jealous lebih ke gue nggak suka lu deket-deket sama cowok, ya kan? Iya, Kalau iya, ini iya. mau cewek, mau cowok, mau keluarga, Gak gua- bisa tuh ya pokoknya. ya lo harus prioritasin gue dulu, karena waktu lu tuh punya gue. Bisa dibilang kayak dia menganggap lo bareng gitu gak sih? Kayak Akhirnya sih gua lebih kadang suka denger ada cewek yang bilang kalau posesif tuh kayak menganggap si cewek ini adalah sebuah properti gitu loh. iya, possessive, so he want to. Jadi ya iya, gue jadi akhirnya Dia objectifying woman gitu gak sih? enggak, objectifying woman itu kan lebih ke, Beda lagi tuh. gue rasa sih beda ya, Wow, banyak banget kategorinya ya. Banyak cuy. Ya pusing gua. Pokoknya intinya pokoknya intinya dia mau memiliki gue, mau itu akhirnya gue berasa jadi kayak barang, mau itu gue jadi apa, Jadi lu pokoknya 100% adalah buat dia. barangnya dia gitu. Dedicated buat dia. ya 100%. mungkin 90%. Lu bahkan gak boleh jauh-jauh dari dia gitu gak? Atau gimana? Itu kalau misalnya HP gue itu tahan air, gue mandi pun harus sambil chatting sama dia. Wow, so cool. Sampai segitunya. Tapi lu pernah gak sih posesif? Atau diposesifin? Gua ya kalau jealous ada ya, tapi maksud gua ini bentuk ekstrimnya Enggak sih. sampai se-ekstrim itu ya? Ini tuh kayak Kalau ini posesif Ekstrim ekstrim, bukan jealous. Kalau jealous gue rasa beda gue sih lagi. dulu bahkan mantan gua kayak WhatsAppan sama mantannya gua sangat santai gitu. Itu bukan, itu lebih ke jealous harusnya. Iya, makanya kalau gua nggak sampai di sejealous itu berarti gue tidak mengarah ke posesif menurut Berarti gue apa ya. kabarnya kalau misalnya si Virginie ketemu mantannya ya? Misalnya gitu, lagi jalan nih sama cowok yang waktu itu. Ketemu mantannya pasti cowok yang waktu itu marah banget ya. Cowok yang, Ya posesif. cowok yang waktu itu Yang tuh- posesif, Cowok yang posesif ini Heeh. kenapa marah? Ya kan posesif. Kan udah putus. Enggak, misalnya lagi jadian nih waktu itu. Oh, terus tiba-tiba ketemu mantannya misalnya. kayak ketemu gitu. mantannya siapa Iya, nih? Ketemu mantannya Virgie Oh, misalnya. mantannya Atau yang nggak- lain. Iya, atau nggak temen dekatnya yang cowok. Oh, Ini- dia nggak suka. Tuh. Marah dia. Dia nggak suka lu ketemu temen lu yang cowok. Gue minjem Jadi kalian tahu kan di sekolah tuh di Nggak kelas tahu. pas. Oke, aku Kasih kasih tahu dong ya. ya. Thank you. Di setiap kelas ini gue coba juga nih rekomnya. Di setiap kelas Nih kan coba nih. Ih, najis. Najis lu. Ih, gini banget najis. Ini salah nih makan padangnya nih. Sumpah. Norak jadinya nih. Momennya hilang nih. Dia lagi cerita. Sorry. Lanjut. Gimana? Di setiap kelas? di setiap kelas kan pasti ada satu anak yang nggak pernah bawa bolpen kan. Ada. Terus selalu minjem bolpen.
Pasti. Tapi abis minjem dihilangin. Heeh. Nah itu gue. Oke. Jadi gue gak pernah bawa bolpen gue sendiri. Jadi gue selalu minjem bolpen sama orang. Heeh. Nah gue biasanya selalu minjem sama yang cewek-cewek. Tapi semuanya udah pada Udah kepake semua atau nggak bawa gitu semua ya? sudah belajar lah dari pengalaman Iya. lah. Jadi mereka gak mau minjemin gue. Akhirnya gue minjem sama temen gue yang Yang cowok. Marah doi. Dia tahu dari mana lu minjem sama temen yang cowok? Gue ngomong. Oh. Kenapa lu ngomong? Karena gue gak tahu kalau itu akan jadi masalah. Oh. Marah itu cuma marah kalau doang apa si cowok temen lu itu diomelin juga? Enggak, tapi pas papasan kayak diberikan tatapan pecutan gitu. Gitu. Anjing. Wah sakit ya? Hah? Sakit loh. Lu dulu bukannya gitu? Enggak lah. Enggak lah. Enggak lah. Enggak. Kenapa lu? Enggak, gue yang digituin yang ada. Ingat, kita tuh bercanda semua di sini Iya, ya. makanya gue kasih bercandaan juga tadi Iya, apalagi. Jangan ada yang baper ya. Nah, tapi lu kan tadi lama tuh 5 tahun ya. Ya, Dan dia dari awal udah posesif atau maksud gua ada proses dari awal. dari awal. Cuman dia tuh pacar serius pertama gue. Jadi waktu Itu waktu lu SMA ya? SMP. Oh, SMP. SMP udah Wow, serius, SMP bro. udah serius. Karena dia SMA. Jadi Oh. dianya membawa serius, akhirnya gue ikutan dong. Oh. Cowok SMA tuh asal lu tahu otaknya juga masih blow on sih. Iya, tapi sok pinter. Lah gue kan gak tahu. Gue gak tahu oke, kalau oke. dia sok pinter kan. Iya, iya, Gue iya, mah iya, iya, aja. Gue gak pernah pacaran. Iya kan? Kita pas SMA tolol. Iya sih? Iya sih. Tapi sok tahu kan. sotoy. Enggak, Sotoy gua nggak kan? so tahu. Nggak, tuh, ini Oh, soto ini tapi soto sotoy ini. kan? Iya. Gue nggak so tahu. Gue selalu mencari tahu. Ujung-ujung jadi soto ya kalau udah tahu. Ya, oke, Oke, baik. lanjut. Tapi itu pacar pertama lo yang serius. Iya. Oh. Dan dari awal posesif lo ngerasanya gimana? Gue nggak tahu kalau itu sudah tidak normal. Karena itu kan pacar serius pertama gue. Oke. Gue nggak tahu sewajarnya senormalnya pacaran tuh seperti apa harusnya kan. Tapi lu nggak pernah ngobrol sama teman-teman lu, misalnya yang cewek, lu case study gitu atau apa? Gue itu orangnya Mungkin lu bikin paper atau makalah tentang Enggak. hubungan. Ribet. Nggak? lah gue ngerjain PR aja males apalagi bikin oke. esai tentang begituan. Oke, terus. Gue orangnya tidak gampang curhat sama orang. Jadi kalau gue lagi punya sesuatu, gue lagi struggle sama sesuatu, biasanya gue akan ceritakan setelah udah lewat. Saat gue Tapi lagi lu punya teman ngalamin- dekat nggak? Punya, tapi gue nggak. Lu nggak pernah- cerita ke teman dekat lu tapi? Dan gue nggak ngerasa bahwa itu adalah suatu hal yang Relief. abnormal, yang harus gue kayak, ih gue diginiin deh gitu. Gue nggak tahu. Gue kayak, oh gini pacaran, oh pacaran tuh gini. Kasian banget ya. Gue kayak, oh iya maaf ya aku lagi belajar, sorry maaf ya aku nggak tahu kalau Oh, aku harus jatuhnya kayak lo gini." yang minta maaf dan mengalah jadinya ya? Iya, karena gue tolol. Karena Iya, gue nggak apa-apa. kurang berpengalaman. Iya. Kita sering ngomong yang kasar kok di Iya sini. lebih kasar daripada itu Iya. sih anyway. Dan itu pas pertama kali lu tahu berapa lama setelah lu pacaran? Maksudnya kejadian posesif itu? Sebulan udah. Kalau gue inget-inget sih sebulan udah muncul. Tapi kenapa lu menerima gitu? Karena gue nggak tahu. Jadi menurut lu waktu itu jadi kayak dapet, oh definisi pacaran ternyata seperti ini gitu. Jadi gue kayak, oh oke gue lagi dalam masa pembelajaran nih. Ternyata pacaran tuh kayak gini. Ternyata gue tuh sebagai pacar harus kayak gini. Oke maaf ya. Jadi gue waktu itu gue oke, gue lagi belajar nih. Lagi belajar lu minta maaf. Iya. Kenapa lu minta maaf? Karena merasa Karena dia marah sama gue. Jadi gue minta maaf. Kenapa dia marah sama lu? Ya karena banyak hal. Kayak contohnya, waktu itu udah mau kenaikan kelas. Biasanya kalau ada remedial atau ada susulan, itu pas detik-detik terakhir sebelum kenaikan kan suka dikebut kan. Waktu itu udah kelas udah nggak ada, kita cuma datang. Tahu kan masa-masa sebelum kenaikan kelas yang kayak gitu. Iya. Waktu pengambilan raport. Tiba-tiba guru gue nyamperin gue, dia bilang, kamu tuh masih ada satu ulangan loh yang belum kamu susul. Kamu susulannya siang ini aja. Ini hari terakhir soalnya. Rencananya pulang sekolah gue mau ketemuan sama dia di tempat parkir sekolah. Oke. Gemes kan? Oke. Gemes. Waktu itu buat gue itu gemes. SMP bro. Anak SMP. Zaman gue lagi. Iya. Gue SMP gak pacaran sih soalnya. Gak tahu. Terus. SMA sotoynya kan? Balik lagi ke situ. Balik Dia lagi. berusaha mendapatkan statement sotoy dari mulut lo El. Gitu Iya, kan. Terus lanjut. Terus dia kayak gitu. Kan zaman itu HP juga belum, mungkin gak sefleksibel sekarang kali ya. Kalau sekolah kan gak boleh bawa HP kan. Iya, Jadi dulu gue gak bawa HP. di era itu nggak boleh. Iya. Gak boleh. Karena menunjukkan kelas sosial. Dan jadi nggak fokus belajar biasanya. Apapun itu alasannya gue Berarti gak boleh guru-guru bawa kita HP. komunis ya. Kok jadi bahas guru ya? Ini dulu aja nih. Enggak, pendidikan kita tuh komunis loh. Kenapa gitu anjir? Ya karena gak boleh ada kelas sosial. Hah, masa? Iya, buktinya pakai seragam. Di Amerika gak pakai seragam.
Itu bukan masalah sosial, itu biar semuanya pakai baju aman. Udahlah diseragamin aja. Terus teridentifikasi, oh ini anak ini anak ini gitu. Oke, lanjut. Terus gue mau ngabarin dia kan kalau ternyata pulang harus ada sekolah ulangan. tuh gue harus susulan ulangan. Ngabarinnya pakai merpati. Akhirnya- Kan HP belum ada. Akhirnya gue ke ruang komputer, gue buka Facebook, terus gue Wow. Oh, bukan Friendster. nggak, Ini udah nggak zaman, message. Gue message dia, gue bilang aku harus Ulangan susulan nih. dulu, bla 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 bla, kamu tungguin aku ya. Hmm. Oke. Pakai sayang gitu yang beb ai. Nggak usah diteh. Itu panggil itu urusan dia. Lu kenapa kepo sama hidup orang? Oh dia tadi minta dicubit, sekarang kepo. Wah norak banget sumpah nih. Salah nih gue. Aduh. Ya udah, gua pamit dulu ya. Silakan Oh pintunya. my god, baru kali ini gue liat Pas keluar matiin lampu tolong ya. Kayak karena dia dari awal tuh kayak ngomongnya tuh udah beda gitu. Jadi gua pembawaannya juga harus beda. Oh gitu. Lanjut. Saya mancingnya udah beda ya. Ya, bagus. terus Terus lanjut. Terus ya udah gue nggak tahu dia dapet apa enggak kan. Hmm. Susulan lah gue turun ke parkiran, sepi, udah nggak ada orang, dia nggak ada. Gue tungguin 30 menit, anaknya nggak nongol, gue cariin ke lantainya dia, ke kantin, nggak ada, kemana-mana gue cari, pokoknya udah nggak ada orangnya, gue pulang. Nyampe rumah, gue buka HP gue, terus gue gue teks dia, ternyata dia marah sama gue, gara-gara gue pas, harus ujian ulangan dulu. gara-gara gue ulangan dulu. Nah. Terus gue telepon dia, tapi kan aku message kamu di Facebook, kamu dapet nggak? Dapet? Oh dapetnya kapan? Nggak lama habis kamu kirim aku buka. Oh, tapi kamu marah. Iya, kamu ninggalin aku. Hah? Poinnya itu. Ngomongnya sih panjang lebar, tapi intinya Wah, sakit jiwa sih gua rasa gue ya. sebel gitu. Kok gitu ya? Ya terus gue minta maaf aku nggak tahu, kan harus ulangan, aku harus susulan, lala lili. Dan dia minta maaf loh. Karena dia nggak tahu kan, tadi kan dia udah bilang. Nah, ini parah sih. Gitu. Speechless gua. Itu di bulan pertama ya? Tadi lu Oh, gue udah nggak tahu itu. di bulan udah lupa berapa. ini ya. Tapi kalau dari bulan-bulan pertama tuh yang kalau misalnya dia ngechat, tahu kan yang kadang-kadang udah gak ada topik, terus gue balasnya udah mulai renggang kayak udah lama berapa, gitu ya. ya udah berapa menit, itu aja sebel. Atau misalnya gue lagi sambil, gue kan demen banget nonton kan, dan gue kalau lagi nonton tuh ya benar-benar nonton Fokus. gitu, fokus. Ya. Terus kalau gue lagi fokus nonton dan gue nggak balas chatnya dia, itu dia sebel sama gue, marah. Ya segitunya. Gue lagi pup pun harus sampai chat sama dia. Makanya gue bilang kalau HP itu tahan air, lagi mandi pun gue juga masih sambil gini nih, jempol gue masih gerak terus. Aku mandi ya gitu. Gitu ngabarin. Oh kalau mandi iya pasti harus ngabarin aku mandi dulu Ya ya. kalau lu lagi mandi apa yang diobrolin? Enggak, kalau misalnya Volume air ketika lu mandi. handphonenya itu bisa, itu harus ngobrol juga. Iya, itu Level maksudnya. pH airnya. Menarik. Itu kalau misalnya hidup di eranya Black Mirror tuh pasti kalau ketemu nih Vergi sama si cowoknya waktu itu ya, dilihat tuh hari ini dia ngapain aja. Oh bener lu, Black Dia- Mirror Iya kan? season 1 episode 3. Iya, gue pas nonton itu kayak untung teknologi kayak gitu nggak ada mati. Tapi itu pesannya bagus loh menurut gua. Black Mirror season 1 Iya. episode 3. Nggak semua memori mau lu inget. Dan nggak semua informasi lu harus Harus tahu dapat. dan lu mau tahu. Dan Iya. ada informasi yang emang tidak seharusnya di-share. Sepakat. Iya. Bukannya mau bohong ya, cuman ada yang memang saking nggak pentingnya lu nggak perlu tahu. Ada yang karena lu tahu lu jadi punya perspektif yang berbeda. Yang Iya, padahal iya. sebenarnya unnecessary sebenarnya. Iya nggak iya sih, setuju gue. Lu nangkap itu nggak waktu nonton? Nangkep. Oh, Nangkep lah. bagus. Nangkep lah. Ini kan gue nonton itu gara-gara ini. Iya kan gua yang ngasih tahu Gatuin lu. gua. Yo ada film Tapi nih. dianya nolak. Biar lu lebih pinter. Tapi lu ada gak sih dengan orang yang waktu itu merasa happy? Sama si itu Heeh. happy sih. Masa-masa lu happy tuh dengan orang yang ini ya, dengan keposesifannya dia yang agak ekstrim gitu. Gue yakin ada saat-saatnya di mana gue happy, tapi kalau di saat gue harus mengingat happy-nya di mana, Kayak lu udah lupa. tidak terlalu signifikan, nggak terlalu yang kayak, oke, mantan gue yang sebelumnya gue tahu gue happy-nya di mana, mantan gue yang sebelum yang terakhir gue tahu happy-nya di mana, tapi pas sama dia pasti ada, cuman kayak apa ya? Mungkin I think- happy-nya lebih kayak ini pertama kalinya lu diperhatiin cowok kali atau gimana? Iya, Gua nggak tahu. mungkin. Mungkin itu Karena yang pertama membuat. kali serius kan tadi Iya. kan. Bisa jadi. Itu yang membuat. Kalau waktu itu kita udah pernah ngobrol gak sih? Yang mana? Cowok yang abusive kadang membuat cewek tuh lebih gimana ya cowok. Waktu itu Surprise gua gitu kan, yang sama Rian itu kan? Iya benar.
sama Rian ya? Iya. Karena ketika dia tidak melakukan, misalnya dia melakukan abusive things gitu ya. Ya misal dia posesif. Nah, terus tiba-tiba dia melakukan sesuatu di luar kebiasaannya Ketika itu. dia baik, Itu nilai kayak, baiknya tuh naik. Oh iya. Oke, gue Kayak- ya benar. Jadi ada saat-saat dimana yang gue bisa menghabiskan waktu sama dia berduaan aja ngobrol misalnya, walaupun nggak ngobrol, nonton DVD misalnya, terus movie marathon berapa film berturut-turut, dan itu benar-benar nonton. Mungkin itu salah satunya, mungkin ya. Dan atau mungkin juga karena itu pacar pertama gue ngerasain namanya nonton sama cowok segala berdua. sesuatunya pengalaman pertama berarti. Ya, Jatuhnya betul. bukan karena happy as dianya sweet ke si Virginia, tapi Pasti karena ada masa-masa sweetnya juga. Cuman mungkin lebih karena itu pengalaman pengalaman pertama kali gue ini, pertama kali gue nonton bareng, pertama kali gue digandeng, pertama kali gue bla 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 bla. nggak usah gitu. didetailin ya. Mata lo tuh udah Gua urusan aja. Apa sih? Emang pertama kali itu kapan ya? Itu mau personal anjir. Tapi Padahal dari tadi gue nanya tapi dia yang manggilnya personal. apa? Itu kurang personal apa, bro? Tapi lu kapan merasa itu kayak gue gak nyaman deh? Sepertinya sudah di 1 tahun. Jadi gini, gue percaya bahwa kalau kita pacaran, kita baru akan benar-benar mengenal pasangan kita itu 1,5 jalan ke 2 tahun. Wah. 1 tahun pertama tuh masih ada jaim-jaimnya. Menurut gue iya sih. Berarti gue nikah kecepetan dong? Emang, kan gue udah bilang berkali-kali sama lu. Sekarang udah mau punya anak. Tapi enggak, gue sama Syara dari awal udah. Iya, lu sama Syara dari awal Bukan. udah ini kok cocok. Bukannya bohong, cuman mungkin ada apa kebiasaan-kebiasaan yang tanpa sadar tidak diperlihatkan. Karena Bener mungkin nggak? lo ngerasa di situasinya lu belum perlu menunjukkan kebiasaan itu, atau lo ngerasa gak usah lah, atau lo ngerasa oh enggak nih, gue tahu ini kebiasaan yang jelek tapi gue bisa berubah buat dia, tapi ujung-ujungnya ternyata balik-balik lagi. Bener nggak yuk? Iya sih. Bener ya? Bener. Tapi in positif. Tapi lu sama Syara sekarang happy kan? Happy dong. Lu happy banget sama Syara Iya, dong. nah. Iya. Pasti Pasti. kalau bukan happy. Iya, Syara happy banget sama lu juga. Harusnya. Syara nge-DM gue tadi. Ngomong. Gue happy banget sama Cahyo deh. Nggak mau. Kok tiba-tiba, gue happy banget sama Cahyo. Atas dasar apa, El? Kemarin gue kan upload tuh yang ada yang minta ngundang mantan gue ke sini kan ke podcast. Sama si Syara dibales juga. Wah iya tuh si Cahyo juga tuh waktu itu aku pernah nanya, aku lagi gue Kalau ini gue aku kamu, lu manggilnya apa? Syara lagi. Ternyata Oh, jadi selama ini Syara tuh kalau malam-malam buka handphone tuh lu. dia pas buka handphone senyum-senyum nggak? Iya. Iya gue Kok berarti. ada Rusti Jona? Terus, oh iya si Cahyo juga pernah gue tanyain tuh. Kamu kalau nih Syara ngomong ke lu berarti ya konteksnya. Iya. Kamu kalau ketemu mantan gimana? Canggung nggak? Gitu. Terus katanya lu waktu itu ketawa-tawa doang ya. Iya, biasa aja. Terus Syara yakin kalau lu ketemu mantan lu pasti kayak canggung gitu. Enggak juga, biasa aja. itu penilaian diri sendiri. Oke, kita undang mantan lu ya. Mantan lu dulu baru mantan gua. Kalau gua sih santai banget. Aduh, jangan kali. Jangan sih. Tapi kemarin feedbacknya bagus sih. Jadi gua mungkin suatu saat kita undang coba ya. Boleh juga ya. Lanjut, tadi apa lagi ya? Yang merasa tidak nyaman. Gini. Apa? Tadi tuh ada contoh posesif yang kita obrolin sebelum ini, lu nggak mau nyampein? Aduh, gue lupa yang mana ya? Yang sama keluarga. Oh, oke. Jadi dia itu mempermasalahkan gue membagi waktu gue untuk keluarga gue. Karena kebetulan mungkin dari segi keluarganya tidak sebesar keluarga gue, dan kedekatannya dia dengan keluarganya tuh tidak seperti gue, dekat dengan keluarga gue. Jadi kalau gue menghabiskan waktu bersama dengan kakak gue dan nyokap gue, itu masalah buat dia. Dan kalau dia bilang gak boleh, gue gak boleh pergi. Gitu. Pada nyatanya ketika dia bilang nggak boleh, lu nggak pergi? Iya. Dan lu bilang apa ke keluarga lu? Awalnya gue jujur, gue bilang gak dikasih sama Terus keluarga the lu? person. Of course they didn't like it, of course. Kayak lah, kenapa jadi kayak gitu? Kenapa jadi ngatur? Nah, terus Tapi keluarga lu masih mengizinkan lu berhubungan sama dia? habis itu gue telepon dia, gue bilang, udah, aku udah ngomong. Kamu ngomongnya apa? Ya aku bilang, kamu gak ngasih. Dia marah sama gue. Lah, Dia bilang, Harusnya ya kamu mau kita gak direstuin? Kok kamu ngomong gitu ya sih? kan dia yang bikin masalah. Di situ gue nyadar, berarti lu tahu yang lu lakukan ke gue tuh salah. Iya benar. Sebenarnya you are very Iya. aware that what you're doing to me is wrong gitu. Cuman ya lu egois aja, lu tetap lakukan gitu.
Chaos Terus ya. gue bilang, berarti besok-besok aku mesti bohong. Ya kamu jawab apa kek? Wah, udah di level nggak masuk akal banget sih itu. Lu punya anak cowok kan nanti? Iya, Ya tolong dididik ya. janganlah, jangan sampai anak gue yang cowok kayak gitu. Makanya gue bilang tolong dididik. Mainnya sama gue deh sering-sering. Jangan ternora lah gitu. Cepet apa? Kayak tadi. Terus tiba-tiba nanya, kamu kalau misalnya sama mantan kamu manggilnya apa? Jangan. Ribet. Wah itu sih epic sih. Itu. Oh, tapi dia ada baik-baiknya sih. Jadi waktu itu pas gue pacaran sama dia, pas gue itu orang tua gue lagi pisah. Terus And he was there for me. Jadi ada point di mana waktu itu gue dia bener-bener nemenin lu. gue keluar dari rumah, Sorry, pisah ini means... a divorce. Oh, oke. Terus waktu itu lagi chaos banget, hari itu intens banget. Malam itu gue cabut, gue keluar dari rumah, berdua sama kakak gue telepon dia. Dia lagi di rumah, dia langsung nyamperin gue. Dimanapun waktu itu gue sama kakak gue bersinggah, dia nyamperin gue. Jadi baik, orangnya baik. Mungkin ini poin dimana dia merasa keluarganya, dia nggak dekat sama keluarganya, dan mungkin ada part dari dia yang merasa lu nggak boleh merasakan ketidaknyamanan yang sama kali. Mungkin. So he's actually basically he's a very nice person. He's very nice, he's very affectionate mungkin, tapi ya posesifnya itu yang bikin gue jadi kayak Gregetan sendiri jadinya. Ya. Soalnya level posesif itu udah ekstrim sih. ya. Gue belum pernah denger cerita yang lebih parah dari ini sih. Oh ada kok. Oh ya ada. Ada, cuman terlalu personal untuk gue ceritain. Oh, Cuman jangan. parah. Maksudnya ada tuh terjadi ke lu juga. Iya, maksudnya yang dia lakukan ke gue parah banget. Parahnya itu gue bukan tipe orang yang nangis mewek-mewek. Gue bukan tipe orang kayak gitu. Gue menyendiri, and then kalau gue nangis, ya gue nangis. Kalau enggak, gue bengong. Itu Bengong tuh enak banget sih. bengong tuh enak. Iya, gue juga Ya kan? suka bengong. Bongong sambet aja lo. Lah di rumah gue bengong-bengong ngobrol tuh sama yang di kamar mandi. Aduh, jangan dibahas. Tapi ada teman ngobrol kan akhirnya kan. Ada. Ya kan lo tadi bilang lo gak Gue ada temen ngobrol. ada. Lo jomblo kan. Gue punya teman ngobrol. Tuhan teman ngobrol gue. Wah, Berat nih. antara berat sampai citra. Kan dia lagi tobat. Oh iya lagi Terus gitu. oke. Lu akhirnya sadar bahwa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang parah. Iya. Nah, momen lu sadar itu gimana? Kapan lu tahu bahwa, kan tadinya lu berarti dikasih definisi bahwa pacaran itu ternyata seperti ini gitu. Tadinya lu berpikiran seperti itu kan. Dan ini lu ngejalannya nggak sebentar, 5 tahun 5 gitu. tahun sih lama. Berarti ada fase dari lu SMP terus lu sampai ke SMA, Kuliah. bahkan lu ganti-ganti, sampai kuliah ya. Berarti ada fase lu ganti temen juga dan segala macam. Maksud gua di situ ada lingkungan sosial lu dan segala macam. Kapan lu baru sadar kalau ternyata harusnya gue pacaran tuh nggak boleh kayak gini, dan dia yang dilakukan ke gue itu sebenarnya salah gitu. Karena dia tidak bisa mengikuti aturannya dia sendiri. Jadi di situ gue sadar, lo bikin aturan tuh cuman asal bikin aja. Lo nggak mau mikir itu masuk logika apa enggak, itu rasional apa enggak, itu pantas atau enggak, itu normal atau enggak. Lo cuma bikin aturan seenak jidat lo just to make you happy. It's not for our benefit as a couple, tapi itu benefitnya hanya untuk kepuasan Egoisnya dia egonya aja. dia aja. Di situ gue kayak, loh kan kamu yang bikin aturan gak boleh begini. Kok kamu gak bisa ngikutin? Ya kan ribet. Terus gue pas dia mengeluarkan kata ribet, di situ gue ngamuk. Iya emang ribet. Siapa bilang gampang? Tapi itu kan aturan lu sendiri. Lu harusnya bisa ikutin dong aturan lu sendiri. Terus di situ dia kayak ya ngeles. Di situ gue kayak, oh oke. Jadi dia bikin aturan itu bukan untuk kebaikan kita, bukan aturan yang pada normalnya terjadi pada hubungan biasa. Lu bikin aturan hanya karena dia brengsek. Jadi dia membuat satu aturan untuk menjaga supaya gue nggak jadi kayak dia. Karena he's capable of doing things behind my back. So in his mind, I'm capable of doing those things behind his back. Oh Dia iya. mau dia bisa, tapi lu nggak boleh. Ya, jadi dia sebrengsek itu, dia bisa sebrengsek itu, dan dia berasumsi gue juga bisa sebrengsek itu. Jadi makanya dia kasih aturan yang sebenarnya reflect ke dia. Lu bisa define brengseknya nggak? Maksudnya sejauh mana nih? Apa yang perlu yang Oke. bisa lu sampein? Contoh aja ya, contoh kecil aja ya. Gue waktu itu pas gue SMA kan gue homeschooling, tapi homeschoolingnya community, tetap pergi ke sekolah juga, gitu. Terus karena kita mau ikut UN harus IQ test kan, biasanya kan kita IQ test di sekolah ini kita harus datang ke UI langsung. Wow, kampus gua tuh. Oh ya? Iya gue juga dulu situ sih.
Lu DO kan? Gue sih wisuda. Iya. Terus Wah sombong lagi nih. Terus Nggak apa-apa nih. dari Bagus, awal bagus. juga orang udah tahu gue wisuda dari UI. Terus Lalu gue pergi ke sana kan. Itu kan bukan homeschooling besar. Jadi siapa yang punya mobil lu bawa mobil, kita rame-rame ke sana gitu. Gue nggak bisa milih, maksudnya gue bisa milih gue semobil sama siapa, tapi at the end of the day gue nggak bisa terus-terus sama geng gue terus dong. Pasti kan nanti misalnya gue duduk samping gue sini sahabat gue, tapi di sebelah sini ada anak siapa gitu. Ya random band, aja gitu kan. Duduklah ada satu cowok duduk di samping gue. Itu dia marah sama gue hanya karena gue duduk samping-sampingan sama cowok ini karena kita mau ke UI itu. Terus gue di situ kayak oke, fine, mungkin gara-gara ini cowok dia sensitif banget. Tapi dia pernah ikut satu acara di mana dia di karantina berhari-hari dan di situ gue ada foto BTS-nya bocor. Ada foto, bukan bocor, emang ada foto BTS keluar di social medianya. Pas gue ngeliat, dia it's a very big space. So you literally can bisa milih lah ya yang kosong di mana, gitu. temen deket cowok yang mana gitu. Dia duduk dempetan sama cewek, dan cewek itu sambil duduk, sambil Ngerangkul. nempel di pahanya dia, sambil nempel di pundaknya dia. Iya. Blunder banget. Tapi gue cuman duduk satu jemputan sama cowok yang notabene cuma duduk biasa gitu ya, kayak yang naik cuman angkot duduk gitu ya, maksudnya sesamping-sampingnya kan gue juga nggak mepet, gue juga pasti Dan akan nggak lebih nyender mepet gitu kan. gue kan lebih mepet ke teman gue juga kan. Itu dipermasalahin sama dia, tapi dia bisa kayak gitu. Terus gue nanya kan, gue permasalahin kan, aku nggak sadar kalau dia kayak gitu. Oh, mati rasa kulitnya Kan disender. itu bikin gue ngeliat, oh iya memang laki-laki ini tuh Ribet ya. gue nggak tahu lagi gue harus komen apa sih. Enggak, itu bukan nggak masuk akal lagi. Udah nggak bernalar. Jadi itu ya salah satu lu merasa ketidaknyamanan dan ada sesuatu yang salah tuh di situ lah ya. di masa-masa itu. Iya, di masa-masa. Di Oke, tahun setelah lu sadar, sorry, gue mau nanya, teman-teman lu tapi ada yang bilangin gak sih kalau yang lu jalan itu salah? Nah, pas gue homeschool, salah satu temen gue itu mantannya dia. Cewek lah ya pasti terus. Ya siapa tahu dia dulu homo gitu, nggak tahu. Terus? Enggak sih, tau Oke, gue sih. terus. Terus gue nanya karena sama temen gue kan, dia gitu nggak sih? Enggak, sama gue enggak kok. Tapi kita jadinya cuma 3 bulan sih, Brit. Gitu. Dan itu sudah masuk ke tahun 2,5, going on our 3 years. So, jadi gue rasa kayak, mungkin karena lu masih baru ya. Cuman gue kayak mengingat kembali, gue sebulan aja udah diposesifin sama nih orang gitu. Terus si mantannya ini, which is temen dekat gue, bilang, mungkin beda kali Brit, pas sama gue dia gak serius-serius banget kali. Makanya setelah 3 bulan dia mutusin gue. Sama lu dia serius kali gitu. Kakak gue pernah sekelas di kampusnya dia, sekelas sama satu cewek yang ternyata mantannya dia juga. Oke. Terus dia nanya sama kakak gue, ada lu jadian sama Terus kakak gue, iya, gila kakak adik lu kuat juga ya, digituin. Terus kakak gue gak nanya lagi, bodohnya kakak gue, konyolnya kakak gue gak nanya lagi kenapa. Cuman statement itu bikin gue kayak, oke. Jadi kok kuat memang. Itu lumayan menohok sih. Enggak. Nah itu gue semasa gue pacaran tuh gue kayak, gue terus menyalahkan diri gue kayak gue yang salah nih, wah ini gue yang mesti begini nih, gue yang mesti beradaptasi, gue yang mesti belajar nih, gue yang mesti begini nih, gue yang mesti begitu. Tapi di saat jebret gue ngeliat dia sendiri nggak pernah ngikutin aturannya dia sendiri, wah di situ gue kayak hancur ya, maksudnya kayak runtuh sih. Gue tolol ternyata sama ini gitu, tapi masih lanjut, tolol nggak gue? Masih lanjut. Dan itu di tahun 2,5 jalan ketiga ya, lo mulai. Ya. Nah, apa yang bikin lo kayak udahan aja deh? Capek banget. Soalnya di tahun kelima itu, di tahun lu kelima. Lu putus tahun kelima ya? Ya. Iya. Di situ gue sadar bahwa emang gue nggak. Sekarang gue tahu gue nggak cinta sama nih orang. Cuman di situ gue menyadari, kenapa gue tahan bertahun-tahun sama nih orang, kenapa gue mau begini, gue menyadari semua itu, dan gue bilang, salah dong berarti alasan gue jadi sama nih orang selama ini. Di situ gue kayak, ya udah. Dan di situ gue udah capek, akhirnya gue kayak, udahlah, gitu. Kita udah. Jadi lu menyudahinya karena kesadaran diri lu sendiri ya? Maksudnya nggak ada faktor. Dan dianya gimana?
Dianya, oh iya, aku setuju. Sebulan, kalau nggak salah sebulan, apa 2 bulan kemudian dia jadian. Itu sih, Shit. oke, gue nggak bisa bilang itu informasinya benar ya. Cuman gue tahu dia deket sama satu cewek. Terus yang gue dengar memang berdasarkan informasi yang gue dapat, sebulan atau 2 bulan setelah gue putus, dia either mungkin semakin dekat dengan perempuan ini atau mungkin jadian, gue nggak tahu. Tapi pokoknya ada perempuan lain lah gitu. Gokil ya. Tapi bisa jadi memang kayak gue pas udah di bulan-bulan terakhir sebenarnya proses move on-nya dia ke gue sudah dimulai, seperti gue sudah move on dari dia dari beberapa bulan sebelum putus. Jadi untuk dia ketemu perempuan lain tuh ya udah, gue juga udah move on gitu. Nggak salah sih menurut gue, karena gue juga pas putus tuh gue lega gitu, nggak yang nangis-nangis, nggak yang mewek-mewek, lega. Tapi lu sempet trauma gak sih? Trauma. Dan kebiasaan pacaran gue itu 60% terbentuk dan masih terbawa sampai sekarang gara-gara pacaran gue yang itu. Terbentuk tuh maksudnya? Gue itu kemarin sempet dapet pacar yang gue nggak perlu izin, gue nggak perlu apa, ya lu ngomong aja sama gue, tapi lu nggak perlu izin. Tapi gue nggak bisa, itu sudah melekat di gue bahwa gue kalau ada apa-apa tuh harus izin, dan gue harus make sure cowok gue Ngerti lu di mana, tahu lu lagi di mana. mengizinkan dengan ikhlas. Kalau gue sudah mendapatkan itu, baru gue akan tenang melakukan kegiatan itu, dan itu sampai sekarang. Jadi gue bisa nanya kayak, benar nggak apa-apa, yakin, karena itu yang gue lakukan, karena gue dibentuk seperti itu. Dan selama 5 tahun itu ya, lu kayak gitu ya. Jadi orang itu bertanggung jawab atas mindsetnya si Fergie sekarang sih. Sebenarnya sih dari awal bisa aja gue. Jadi gini, salahnya gue dari awal gue ngikutin. Harusnya gue nggak ngikutin semua kemauannya dia. Harusnya harusnya di saat keadaan sudah tidak adil untuk pihak gue, harusnya gue mengambil sikap. Tuh. Cuman karena gue iyain, gue heein, gue adaptasi, dianya terbiasa dengan gue yang mengiyakan dia. Di saat gue berubah, di saat gue kayak, gue nggak bisa kayak gini, cara lu salah, kita cari cara baru, suka nggak suka, kita pakai cara ini. Di situ dia nggak suka, dia bilang, kok kamu berubah? Ya karena memang gue berubah. Ya karena dia merasa udah dapat izin dari lo secara nggak langsung untuk melakukan apa yang dia mau. Dan memang seharusnya dari awal gue tegas, cuman kan dari awal gue nggak tegas. Tiba-tiba dia sudah nyaman dengan hubungan yang kita bentuk bersama. Di tengah-tengah gue nggak suka pakai cara kayak gini. Kita ubah ya caranya. Nggak pakai boleh apa enggak, gue langsung bikin statement, kita berubah. Di situ dia nggak suka. Adil menurut gue. Karena gue willingly membentuk hubungannya jadi seperti itu. Tiba-tiba di tengah gue berubah. Ya dianya nggak suka dong. Dia sudah senang dengan hubungan yang sebelumnya. Ya itu gue salah. Harusnya dari awal. Tuh. Tapi ini berdampak ke kehidupan lo yang lain nggak? Misalnya kayak kerjaan, teman, apa? Pada saat itu? Setelah itu? Setelah itu enggak sih. Paling berdampak ke ya gitu, kalau gue pacaran sekarang, kebiasaan-kebiasaan dari pacaran itu masih banyak yang gue bawa. Gitu. Berarti lebih ke, efeknya tuh lebih ke ketika lo menjalin sebuah hubungan dengan seseorang aja ya? Ya. Iya, 5 tahun sih ya. Oke. Nah, itu kan problem relationship nih. Ya. Nah, setelah relationship itu berakhir, ada gak sih insecurity yang pernah lu rasain? Ada. Setelah, misal lu di film dan di segala macam. Jadi setelah gue putus sama dia, gue menjomblo setahun lebih apa kalau nggak salah. Itu salah satu masa depresi gue. Jadi gini, alasannya kenapa gue bertahan 5 tahun sama dia, karena dia sudah masuk ke sistem hidup gue. Berat tuh kalimatnya, cuman maksud gue gini, dia sudah jadi bagian dalam sistem hidup gue. Kalau dia nggak ada, sebenarnya lu merasa aneh gitu. Bisa dibilang kayak gitu nggak sih? Tiba-tiba nyokap lo absen gitu. Yang lu terbiasa bangun, ketemu nyokap lo, tiba-tiba nyokap lo absen. Aneh dong, kayak ngerasa pincang kan hidup lo. Di situ kenapa gue bertahan bertahun-tahun sama dia, karena gue ngerasa dia sudah masuk ke dalam sistem hidup gue. Bangun gue chat dia, mau gue pergi gue chat dia, apa semuanya dia tiba-tiba hilang gitu aja. Di situ memang gue ngerasa aneh. Walaupun gue lega tapi aneh.
Itu alasannya kenapa gue bertahan 5 tahun. Terus keadaan sekitar gue di luar masalah dia pun juga sedang tidak mendukung. Di situ gue memasuki masa-masa rendah gue sih. Itu gue potong rambut gue pendek kayak cowok, berat badan gue naik, gue di rumah gak mau kemana-mana. Itu bener-bener gue one of my lowest point. Tuh. Sampai segitunya. Iya, karena 1 dan 2 hal sih. Karena dia, ya tadi kan berarti kan apa-apa gue kalau ada sesuatu gue cerita ke dia dong. Iya, Sekarang kebiasaan itu udah gak bisa lo lakuin lagi kan. jadi Bukan karena orangnya, tapi lebih ke kebiasaannya. itu. Sekarang ada apa-apa gue udah nggak, pas ada apa-apa yang biasanya gue tinggal ambil HP, gue telepon, gue cerita, tiba-tiba enggak dong. Iya, Gue jadi kayak gue cerita sama siapa ya gitu. Nah itu aneh. Iya, jadi linglung gitu ya. Dan itu juga berdampaknya ke kesehatan lo juga ya. Maksudnya secara fisik dan juga mental. Iya, gue rasa gitu sih. Kalau sudah masuk ke mental sih pasti. Akhirnya waktu itu apa yang lu lakukan ketika lu di masa lowest point itu? Sampai akhirnya lu bisa nggak di situ lagi gitu. Akhirnya gue banyak menghabiskan waktu sama teman-teman gue, sama keluarga gue. Terus gue jalanin aja sampai gue tipe orang yang gue itu senang sekali kerja. Gue suka kerja. Honestly, I love working. Di situ gue kayak gue nggak bisa nih kayak gini, gue harus kerja gitu. Terus gue dapet tawaran untuk jadi stylist assistant. Dimulai dari situ gue jadi stylist assistant, terus gue jadi stylist buat suatu production film, small role, cuman gue mulai bekerja di situ. Terus gue jadi wardrobe. Nah dari situ gue mulai naik. Setelah gue ada kegiatan, ya udah. Jadi caranya lu recovery adalah menyibukkan diri. Menyibukkan dirinya ya memang. Jadi gini, bedanya menyibukkan diri main dan hangout sama menyibukkan diri bekerja itu pas saat gue dapet gaji, gue dapet apresiasi, itu yang bikin gue jadi kayak, oh iya ya, gue ada gunanya juga ya gitu. Kalau nongkrong kan basically lalali hahaha pulang tidur. Ibaratnya keberadaan lo tuh dibutuhkan berarti di sini. Nah, di situ gue kayak, oh iya ya, I'm something ya gitu. Di situ gue kayak naik akhirnya. Iya, statement dari orang tuh kadang walaupun sesimpel kayak tadi dia bilang gitu, role-nya nggak begitu besar, tapi kalau dia bilang untung ada lo nih, jadi kebantu film kita, itu lumayan bisa nge-boosting your mood sih. Betul. That's why kita dibiasakan jangan suka merendahkan orang lain kan, itu kan alasannya kan. Siapa kan kita nggak ada yang tahu nih, misalnya kayak let's say dia cuma PU gitu, tapi ternyata dia sebenarnya orang berada, atau mungkin habis kena masalah pelarian kerja di situ, kerjanya di berantakan, kita marahin lebih drop lagi. Makanya gue temenannya sama satpam. Yeah, there's nothing wrong with being Iya, emang ada yang friends. salah. Iya. Setuju. Nah, tapi sekarang apakah lu sudah bisa menghandle insekuritas lo itu? Kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Masih enggak. Gue masih belum bisa. Masih belum bisa? Masih belum bisa. Karena insecurity kan enggak selalu cuma satu bentuknya. Insecurity yang seperti pernah gue alami, gue udah tahu cara handle-nya. Insecurity yang model baru, gue nggak tahu cara handle-nya, kan baru. Oh, oke. Ibaratnya naik level ya? Naik level masalah yang datang. Polanya sama-sama insecure, tapi kasusnya kan beda. Nah, untuk menangani kasusnya itu butuh penanganan yang berbeda juga dong. Basically kan sebenarnya yang perlu hanya rasa percaya diri. Mungkin rasa percaya diri gue belum setinggi itu di saat gue dikasih insecurity dalam bentuk yang berbeda, gue kayak, gue mesti ngapain nih. Gitu. Tapi lu lebih orang yang ngadepin masalah apa cuek? Ngadepin. Awalnya gue cuek supaya gue bisa ngadepin masalahnya. Karena kalau gue nggak cuek, gue jadi overthink. Gue pikirin terus. Gitu. Gue dalam artian tuh cuek tuh bukan berarti kabur, tapi lebih ke arah ya udahlah, sikat aja sini. Ya. Masalah ntar kayak gimana juga, gue bisa tanya teman atau apa gitu ya. Ya. Akhir-akhir ini ada insekuritas baru yang lu hadapin lagi? Ada. Contoh? Kemarin pas gue kerja kemarin itu gue sempet insecure parah banget. Sampai maksudnya parah tuh in terms of lu bener-bener gak pede atau? Gue bener-bener gak pede sampai waktu itu ada satu scene dimana gue blank. Oh, ini pas lo jadi aktris itu ya? Pas gue kerja kemarin, gue blank. Direktur sampai bilang, halo, kamu kenapa? Kamu kayak lagi ada di planet lain. Terus gue kayak,
anjrit. Jadi selama satu scene tuh gue diem. Apa yang membuat lo seperti itu? Ada banyak faktor sih, karena ya banyak faktor lah. Pokoknya Oke. intinya gue jadi insecure dan itu dampaknya. Itu masalah kerja. Insecure sama badan itu juga masih gue alami. Apa body shaming? Body shaming mungkin. Jadi gini loh, menurut gue body shaming itu adalah hal yang sangat susah untuk di identify. Maksudnya untuk di kayak, oh lu lagi body shaming orang nih. Misalnya contohnya gini, salah satu alasan kenapa gue bersikeras gue harus menguruskan berat badan karena kalau gue syuting, gue pakai bajunya wardrobe. Oke. Bajunya wardrobe, size-nya itu mostly S dan M. Kalau misalnya Kalau lu gimana cuy? nggak bisa. Makanya kan gue nggak jadi aktor. Iya. Terus. kalau gue nggak muat sama bajunya mereka, gue harus bawa baju gue sendiri. Belum tentu baju gue itu cocok untuk sama scene-nya ya. karakternya atau scene-nya, atau belum tentu dirawat dengan baik. Ya, pokoknya intinya sebisa mungkin gue nggak mau lah pakai baju pribadi gue gitu. Jadi gue pernah ada di posisi yang akhirnya mau nggak mau size-nya cuma ada itu, gue pakai, muat, kepake, tapi semua lekukan menonjol. Gue pas gue anjir gila, gue keluar mesti kayak begini nih. Ya mau nggak mau, akhirnya gue kayak oh iya berarti gue mesti ngikutin size chart-nya mereka. Gitu. Dimulai dari situ itu terus atau kayak kamu tuh kalau jadi peran perempuan seperti ini harusnya berat kamu tuh lebih berapa gitu idealnya. lebih kecil dari ini kayak gitu. Jadi kalau lu kurus udahlah aman deh, lu tinggal naikin berat badan kalau lu kurus. Yang kita omongin sama Diva juga kemarin. Harus dituntut cantik gitu ya. Wow. Kecuali memang perannya ya, misalnya gue berperan sebagai pelari, nggak mungkin dong badan gini. Kalau kita berperan sebagai olahragawan, kita nggak harus kurus tapi at least badan kita harus Berisi. jadi. Iya oke. Karena gue gerak terus. Kalau gue memerankan seseorang yang memiliki masalah anoreksia, ya nggak harus kurus sih sebenarnya. Oh enggak, jangan anoreksia deh, bulimik misalnya. Oke. 90% orang yang bulimik itu ya mau gak mau kurus karena dia mengeluarkan makanannya terus. Cuman gue tahu tidak semua orang yang anoreksia itu badannya kecil atau kurus. Ada orang yang badannya gemuk dan dia anoreksia. Cuman biasanya kan seperti itu. Most case kan dimana-mana orang yang memiliki isu dengan anoreksik apa bla 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 kurus kan. Ya kalau itu kan sesuai dengan peran. Tapi kadang tidak sesuai dengan perannya tidak diharuskan dan tidak diperjelas dia harus kurus pun kita diminta untuk kurus. Gitu. Jadi ya kalau lu kurus lu aman. Cuma supaya apa ya, kayak selera si sutradaranya aja gitu kan. Karena selera majority itu masih menganggap cewek yang langsing semampai itu cantik dan menarik. Dan gak ya cewek menurut gue, cowok juga kayak gitu. Hah? Cowok juga kayak gitu, maksudnya cowok dituntut untuk seperti itu ya. Ya. Lu pernah dituntut seperti itu? Pernah. Waktu main film ya? Enggak dong. Tapi gue bercasting sumpah demi Allah. Oh iya? Di MNC. Nah, Jadi apa? Ini filmnya Venus versus Mars. Hah? Yang main Reza Oh, Nangin. lu jadi Venusnya? Bukan. Jadi Marsnya? Jadi temen gue tuh ada yang tuh. Habis itu diomit. Jadi Pluto tuh kayak Jauh Mars banget versus Nggak, Mars tapi gua versus mau cerita. Venus, Please, terus please, kayak please, lu please. Pluto bahkan nggak ada gitu di judulnya. Terus gue mau cerita. Jadi temen gue yang kerja di MNC. Dia bilang, yuk MNC butuh talent nih, tinggi gitu. Lah, ya udahlah, lu aja lah. Gue datang dan ngecek. Kan gue belum pernah casting ya. Gue suruh baca satu skrip gitu. Anjing gue ngapain nih? Udah lah acting aja, ntar ada yang casting directornya. Lo tau siapa? Lukman Sardi depan gue. Serius? Weh, bos. Iya. Terus Terus kayak, nih gue berisik-berisik sama orang itu. Bos, ini dia banget nih. Iya, dia kan yang apa ya? Yang biayain film tuh apa sebenarnya? produser. Iya, produsernya nih. Wah, gue kicep bre. Yang gue lakukan adalah saya pulang aja mas. Nggak jadi dong lu Gue casting. gak bisa, gue gak tahu. Pertama gue gak pernah casting. Gue gak pernah ikut kelas acting. Padahal lu bisa jadi bintang Depan film. gue Lukman Sardi. Siapa tahu lu jadi bintang film. Begitu gue keluar pintu, yang datang Reza Nangin. Yang mau casting. Akhirnya dia dapet. Gitu. Wah gue, aduh deg-degan banget gue sumpah. Saat itu gue deg-degan banget. Kayak, wah anjing depan gue Lukman Sardi bro. Casting itu memang intimidating banget. Parah. Ih, Wah. gak lagi-lagi nih gue casting. Dan ya siapa juga mau castingin gue. Nah itu ada MNC. Iya, tiba-tiba. MNC lagi. Iya. Siapa tahu lu jadi Venus waktu versus itu. Mars sama Mars versus, ya itulah pokoknya. Film tuh. Iyalah, dibikin 2 kali lagi. Hah? Iya, jadi part 1 ada, part 2. Jadi
Marsnya sendiri, Venusnya sendiri. Gitu, terus di film ketiganya. Tapi versus. Iya, jadi Terus misalnya Mars di cewek, film Mars? Venusnya cowok, misalnya kayak gitu. Oh. Ya gitulah, jadi bahas gue kan. Dan sebalik lagi ke Ferdi. Kan jarang-jarang Keingetan bahas loh lu. dia Gue ceritanya. soalnya inget, gue inget banget. Yo, ini lo memerankan lagi nyuci mobil ya gitu. Sumpah demi Allah, lo lagi cuci mobil ini yang harus lo ngomong. Terus tiba-tiba gue dilihat di YouTube. Nih ada sebelumnya kayak gini ya, kayak gitu. Ntar bentar lagi casting directornya datang, gue kira siapa gitu. Begitu datang duduk, Lukman Sardi. Saya harus berbuat apa, Noel? Padahal orangnya baik loh, baik. Tapi dia datang, duduk. Ya ini siapa namanya? Oke, Cahyo, silakan. Lipat kaki, liatin gue kayak gini, agak nunduk ke bawah gitu, matanya ke atas. Males sih gue liatin kayak. Enggak, memang cara ngelihatnya orang tuh kadang Aduh, jadi gue gak pernah cerita sebelumnya. Gue gara-gara dia ngomong apa artis tadi apa acting itu gue keinget. Aduh, udah deh. Gue dulu pernah main teater sih. Lu? Oh ya? Iya. Tapi udah sekali doang, habis itu gue gak bakat di situ sih. Kita emang gak ada. Gue menyadari ini bukan bakat gue. Tapi lu sekarang ini balik lagi nih ke Iya, gini. iya. Lu happy nggak dengan kondisi lo yang sekarang? Apapun itu, lo pekerjaan atau hubungan dengan teman-teman, keluarga. happy. Kok lama? Kok mikir? Lu mikir dulu, berarti Ada dipertanyakan nih. Happy aja sih. Ya pasti adalah hal-hal yang bikin gue nggak happy. Tapi kalau gue harus pukul rata, semuanya happy lah. Lu selalu bisa menemukan alasan lu happy di aspek hidup lu kali. Atau gimana? Iya mungkin kali ya. Karena gue bukan tip belum sampai gue pernah depresi, gue tidak ada di titik itu, jadi ya I'm fine gitu. Oke lah, maksudnya bukan oke lah, happy kok, happy. Iya. Ya pasti ada lah isu. Kayak pembenar. Nih happy kok, happy. Happy. Kita happy kok kalau lu happy. Ih, najis sumpah. Norak Kan gue bilang kita anjir. ya, iya lu cari aman ajak gua kan. Ada kita itu kesannya seolah-olah. Lu kan kita podcast berdua. Podcast ini bahagia dan pendengar-pendengar juga bahagia kalau lu happy. Terima kasih. Nah, dan Cahyo. ngomongin pendengar. Ini kalau misalnya ada pendengar kita yang pernah merasakan situasi lu yang dulu, apa sih yang lu pengen sampaikan ke mereka? Yang mana nih? Yang tentang misalnya punya pasangan yang berbeda dengan yang sewajarnya atau Oke, mesti tahu, mesti mikir, dan mesti benar-benar merenungkan ini lo tuh lagi terjebak rasa nyaman dan keterbiasaan atau lo cinta sama orang gak? Karena itu orang suka gak bisa bedain. Lo kira lo cinta, lo kira lo sayang sama nih orang makanya lo bertahan, padahal sebenarnya lo gak cinta. Tapi lu hanya takut kehilangan rasa aman yang selama ini lu punya. sekuritas, kenyamanan gitu-gitu. Kadang orang suka, jadi gini, gue baru menyadari seberapa toksiknya relationship gue di saat gue udah keluar. Dan gue melihat perspektif orang dari luar yang gue baru, jadi selama ini kakak gue ngomong, nyokap gue ngomong, Nggak pernah. itu gue selalu pembenaran, enggak, dia tuh maksudnya begini-begini, enggak, dia tuh maksudnya begini-gini, karena gue tidak melihat dari perspektif luar. Kenapa orang bisa terjebak di, misalnya, relationship yang physically abusive, tapi dia bisa bertahan bertahun-tahun? Ya karena itu. Orang yang mengalaminya dia nggak akan sadar kalau dia itu ada di toxic relationship. iya. Itu. Tapi orang yang dari lu, karena apapun yang terjadi saat dia lagi dipukul, dia didorong, dia ditendang, itu kan nggak mungkin yang tiba-tiba dia lagi ngapa-ngapain tiba-tiba plak digampar. Itu jarang sekali. Ada. Aneh sih. Tapi aneh sih. Ada tapi jarang. Itu emang berarti orangnya udah gila. Pasti kan ada penyebabnya. Misalnya ceweknya bikin salah atau cowoknya bikin salah, si korbannya bikin salah misalnya, atau dianya si pelakunya itu lagi emosi banget dilampiaskan ke si pacarnya atau nah si korbannya merasa bahwa enggak dia tuh bukan, dia nggak sengaja, maksudnya dia tuh pengen begini. Jadi dia membenarkan kelakuan itu, sementara kita dari perspektif luar rasanya ya apapun, mau lu lagi berak sambil kayang terus tiba-tiba gampar lu gara-gara dia nggak suka lu berak di lantai, juga lu nggak boleh gampar-gampar dong. Berak sambil kayang susah sih. Ada cuy. Boker ya? Jackass. Oh, Jackass. Jackass ada loh. Jackass yang terakhir. Kasar mulut gue barusan. Kayak dari hati banget tuh baru. Berak sambil kayang. Jadi lebih ke evaluasi diri sendiri dan evaluasi hubungan itu ya? Iya, mesti gini, di saat ada orang dari luar yang bilang kayaknya hubungan lu udah gak sehat deh, jangan defensif, jangan denial, dengerin dulu, diam dulu, renungin, coba lu
pikirin kenapa orang-orang bilang lu ada di hubungan yang toksik. Coba direnungin dulu. Kalau setelah lu renungin berjam-jam dan lu masih merasa bahwa enggak gue begini gini, udah silahkan lanjutkan lagi. Tapi kalau sampai berkali-kali orang ngomong, itu berarti ada yang salah dan lu harus stop denial gitu. Atau mungkin nggak denial, nggak kepikiran aja mungkin. Makanya coba direnungin, jangan defensif, coba dipikirin. Coba tanya aja sama orang yang ngomong sama dia, kenapa lu bisa bilang kalau hubungan gue toksik? Kalau gue sih waktu gue dibilang hubungan gue tuh toksik, gue nggak nanya, gue langsung enggak, dia tuh begini, kita tuh begitu, lalalili. Gue nggak diem untuk nanya kenapa lu mikir kayak gitu. Cari pembenaran terus ya yang ada ya. Yang gue keluarin pembenaran doang, gue nggak coba nanya sama dia kenapa lu mikir kayak gitu. Jadi gue nggak mencermati omongannya dia akhirnya. Kalau gue boleh ngomong ya, boleh kok. Lu dari Boleh, tadi kan boleh. ngomong kan gue minta izin dulu nih. Oh my god. Kalau gue nggak kasih, Awas suka bilang nurut, gue gampar Wel. Nora anjir. Lu nggak ngasih? Ya udah deh. Ih. tapi jangan bilang sama dia gue nggak ngasih ya. Wah. Dia ngomongnya gitu tadi, tapi jangan bilang kalau dia nggak ngasih. Duh, bahaya nih. Nah, kalau menurut gue ya, mungkin ini dari perspektif cowok ya, mungkin cowok-cowok yang kayak gitu tuh dia sebenarnya punya insekuritas atau ada masalah yang di dalam dirinya juga dia nggak bisa solve gitu. Setuju. Dan menurut gue sampai sekarang mungkin dia nggak akan sampai sekarang sih gue rasa perasaannya nggak akan gue pakai bahasanya damai banget lagi, nggak sedamai itu kali ya maksud gue. Kayak orang kayak gitu pasti nggak akan happy sih menurut gue ya. Gue nggak tahu nih gimana pembahasannya, tapi menurut gue ya itu kayak lu bilang harus langsung dievaluasi. Menurut gue siapapun yang dengar dan lu lagi ada di relationship, bagaimanapun bentuknya mungkin perlu dievaluasi lagi sih kalau menurut gue ya. Dan kalau misalnya memang lu mau sama orang itu, sedalam itu ternyata lu cinta gitu, kayak yang lu bilang tadi, kalau emang lu cinta dan ternyata orangnya toksik, kalau saran gue, lu lihat dulu. Kalau lu berbesar hati untuk menerima dia yang seperti itu, dan lu pengen solve, lu cek insecuritasnya akarnya dari mana. Yes. Mungkin ya, tapi kalau gue sih pribadi menyarankan mendingan lu keluar sih. Kecuali lu berbesar hati untuk membenarkan ngebetulin, fix the person. ngebenerin orangnya ya, lu cek insecuritasnya tuh dari mana, karena insecuritas itu biasanya jadi akar kan. Betul.